Ada info penting dan kabar gembira untuk besok tanggal 13 Juli dan tanggal 14 Juli tahun 2022 untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, kira-kira kabar gembira dan info penting ini apa ya? Apakah ada kaitannya terkait mengenai info pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT? Atau mungkin terkait mengenai SP2D, mungkinkah akan turun dengan secepatnya? Nah, berikut KPM dengan golongan usia berikut ini masih tetap masuk SP2D, PKH tahap 3 dan BPNT alokasi bulan Juni maupun bulan Juli tahun 2022. Bagaimana informasi dan penjelasan selengkapnya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi penting dan kabar bahagia. Nah, di tanggal 13 Juli besok, mulai hari Rabu besok, dan tanggal 14 Juli, hari Kamis, tahun 2022, ada info penting dan kabar bahagia untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM BPNT. Kira-kira kabar bahagia dan info pentingnya ini apa ya? Apakah ada kaitannya dengan kabar pencairan PKH tahap 3 atau mungkin surat perintah pembayaran dana SP2D untuk PKH maupun BPNT yang sedang ditunggu-tunggu para keluarga penerima manfaat. Mungkinkah akan secepatnya cair SP2D ini? Nah, selain itu, keluarga penerima manfaat KPM golongan dengan usia berikut ini masih tetap masuk dalam SP2D, PKH tahap 3 maupun bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, bagaimana info dan penjelasan selengkapnya? Simak videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, sebelumnya saya akan memberikan informasi terkait mengenai selamat kepada para keluarga penerima manfaat KPM PKH maupun KPM BPNT yang masuk dalam golongan usia berikut ini. Nah, ini Anda masih ada harapan masih bisa masuk atau dimasukkan dalam SP2D, surat perintah pencairan dana atau pembayaran dana. Nah, SP2D ini yang mengeluarkan adalah KPPN, Kantor Perbendaharaan Negara yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi, SP2D ini berisi daftar nama-nama KPM PKH yang dibayarkan atau dicairkan bantuannya. Nah, dalam SP2D tersebut, KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk dalam golongan usia, yakni di semua usia. Yang pertama, kemarin kan wacananya itu KPM PKH dan KPM BPNT dibagi dengan beberapa kategori usia dan kerentanan fisik. Nah, ternyata dari keputusan Menteri Sosial tersebut, di situ diajukan revisi anggaran untuk DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di Kementerian Keuangan. Nah, ternyata Kementerian Keuangan belum bisa menerima revisi anggaran untuk tahun 2022 ini. Nah, jadi kemungkinan Kementerian Keuangan mempertimbangkan agar Kementerian Sosial ini
masih harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain seperti Bappenas, kemudian TNP 2K, seperti itu. Jadi untuk keputusan Menteri Sosial tentang pelaksanaan program sembako dan PKH yang sebelumnya direncanakan PKH dan BPNT ini dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang digolongkan dengan usia, yakni di mana perlindungan jaminan sosial ini kepala keluarganya usia di atas 40 hingga 60 tahun. Kalau pemberdayaan sosial ini kepala keluarga yang usia 40 tahun ke bawah. Nah, ini yang usia 40 tahun ke bawah ini yang direncanakan akan digraduasi. Alhamdulillah dengan belum diterimanya revisi anggaran di Kementerian Keuangan ini, jadi untuk pelaksanaan PKH dan BPNT atau sembako di tahun 2022 ini hingga Desember tahun 2022 ini, nah ini dilaksanakan seperti biasanya. Nah, seperti yang kemarin-kemarin. Jadi artinya di sini di semua kelompok usia KPM PKH dan KPM BPNT masih bisa berpeluang mendapatkan bantuan PKH tahap 3, tahap 4, dan juga BPNT setiap bulannya. Jadi belum ada untuk program yang dibeda-bedakan ya ketiga golongan ini. Tapi kecuali untuk KPM PKH maupun mungkin KPM BPNT yang sudah graduasi, nah ini masih tetap bisa diberikan untuk program kewirausahaan sosial. Karena Propus ini, program kewirausahaan sosial ini sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini khusus bagi KPM PKH maupun juga mungkin KPM BPNT yang sudah graduasi, yang sudah sejahtera, sudah punya rintisan usaha. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Jadi KPM PKH, KPM BPNT golongan usia ya bisa mulai 18 kan yang dapat PKH ini yang pasti yang sudah punya EKTP. Jadi biasanya ya ada mungkin yang umur 17, jadi ya sekitar mungkin umur 18, 20 hingga 40 hingga 60 bahkan 60 lebih kelompok lansia. Nah, ini masih ada kesempatan semua masih bisa masuk SP2D. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian info penting dan kabar bahagianya mulai besok, sebenarnya mulai kemarin ya, mulai tanggal 11 atau 10 kemarin. Jadi besok tanggal 13 ini juga bisa dilakukan. Bahwasanya kabar gembira ini untuk KPM PKH dan KPM BPNT yang sudah masuk data DTKS yang namanya sudah ada di SIKNG. Nah, KPM ini kan keluarga penerima manfaat. Jadi namanya keluarga ini jadi tidak hanya pengurusnya yang masuk DTKS. Nah, ini mungkin ada beberapa KPM yang anggota rumah tangganya, misal anak atau suami ini belum masuk DTKS. Nah, ini bisa diusulkan ya lewat musyawarah desa atau kelurahan, lewat masing-masing desa atau kelurahannya masing-masing. Karena jika anggota rumah tangganya semuanya sudah masuk DTKS, namanya sudah ada di SIKNG, nah besok tanggal 13 Juli ini bahkan mulai kemarin itu anggota rumah tangga yang di DTKS-nya belum mendapatkan bantuan PBI, Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini mulai beberapa hari yang lalu, tanggal 11 atau tanggal 10 hingga saat ini dan mungkin besok tanggal 13 Juli hingga mungkin ada rentan waktunya ya jadwalnya. Ini di SIKNG yang dioperasikan oleh operator SIKNG yang ada di desa atau kelurahan. Ini saat ini sudah bisa dilakukan pengusulan agar anggota rumah tangganya mungkin suami belum dapat PBI, Kartu Indonesia KIS yang gratis. Nah, di situ dicek dulu tapi di SIKNG. Jika memang belum terdaftar di PBI Kartu Indonesia Sehat, maka di SIKNG ini bisa diusulkan. Silakan laporkan ke operator desa atau kelurahannya masing-masing. Nah, itu ya, karena yang mengoperasikan, yang bisa mengaksesnya, yang bisa login itu adalah operator SIKNG. Biasanya di desa atau kelurahan itu ada ya di situ. Nah, itu untuk pengusulan PBI.
Dan kemudian tanggal 14 Juli ini dibuka mulainya verifikasi kelayakan. Nah, ini tanggal 14 sampai 30 Juli ini dimulainya verifikasi kelayakan bagi KPM BKH, KPM BPNT, dan KPM BPI yang sudah masuk di TKS, yang namanya sudah ada di SIKNG. SIKNG ini sistemnya ya. Nah, ini mulai tanggal 14 ini para petugas yang bisa login, bisa mengoperasikan SIKNG. Nah, ini bisa sudah mulai memverifikasi kelayakan KPM BKH, KPM BPNT maupun KPM BPI. Masih layak atau tidak? Jika tidak layak atau mungkin sudah sejahtera, maka satu keluarga tersebut bisa dikeluarkan dari DTKS dan otomatis bantuan di bulan-bulan selanjutnya itu tidak akan bisa cair. Nah, itu ya Sobat YouTube. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.